api ini dibentuk, bukan hanya di TikTok. Nah, ini saya nggak senang ini kalau ada yang kayak gini-gini. Jadi minta tolong Bang Saiful, minta tetap koordinasi Bang terkait dengan kejadian-kejadian yang kayak begini itu harus kita sadarkan teman-teman Oten bahwa negara ini milik bersama, bukan nenek moyang mereka yang berjuang juga kok untuk merdeka. Betul. Ya, jadi masjid kita, tanah tempat membangun adalah tanah kita, yang mau ibadah juga adalah kita. Kalau misalnya karena mereka terganggu, ya terganggu karena adanya suara dari masjid, yang nggak usah keras-keras masjidnya, cukup untuk kuping orang yang 19 orang ini aja. Tapi jangan diganggu beribadah, itu cari masalah namanya. Ya, cari masalah itu namanya. Selayaknya kalaupun ada umat Islam yang melarang saudara-saudara kita Kristen ibadah di tempat rumah ibadahnya, saya pun akan turun tangan untuk melarang itu. Nggak boleh. Biar kalau orang beribadah, tempat ibadahnya dia kok, nggak nyusahin kita. Asal rumah ibadah itu rumah mereka, bukan rumah orang di tempat ibadah. Ini kalau sudah masjid, sudah berbentuk tempat ibadah resmi agama Islam, dilarang beribadah, itu cari masalah dong kayak gitu. Janganlah kayak gitu kali. Kalau Bang Juma, cuman kalau di sini kalau biasanya azan aku Bang, memang kami minoritas ya Bang. Cuman kalau di sini alhamdulillah toleransinya lumayan juga Bang. Aku kan kalau azan kan kadang-kadang biasalah ya kan orang Medan. Nah, ya kuat lah Bang, biasa gitu kalau azan Bang. Tapi nggak masalah Bang. Ya jangan dibatin. Ya, maksudnya kalau suara azannya itu ya cukup untuk sejauh mana umat Islam itu ini, terus sampaikan kepada jemaat kita di sana bahwasanya ya siapkan diri kalau udah dekat-dekat azan itu udah siap-siap untuk ibadah. Oh iya siap Bang. Iya, jangan juga disengaja dipulkan. Dari masalah. Enggak lah. Iya. Cuman alhamdulillah lah toleransi di sini umat beragamanya mengerti lagi. Iya. Pasti kampung itu ya. Pas di kampung ini. Iya. Iyalah, pokoknya masih satu kawasan juga sih. Iya, tetap ini konsultasi terus, jangan terputus komunikasi perkembangan jemaah yang ada di sana. Kalau ada apa-apa segera laporkan ke kita. Makanya zona merah itu kan termasuk Sumatera Utara abangku. Jadi di Sumatera Utara itu harus betul-betul siaga dalam berbagai hal. Makanya kita harus mengajak semua elemen lapisan masyarakat untuk bergabung di API ini yang ada di Sumatera utamanya. Nanti kalau misalnya Sumatera, Medan dalam hal ini mau mencanangkan satu program jangka panjang, jangka pendek, dan itu sudah melalui konsolidasi laporan ke pusat, insya Allah saya akan hadir. Allah. Iya. Gitu ya, Bang Saiful, tetap berkabar ya Bang tentang keadaan yang tadi saudara kita yang katanya dilarang ibadah. Ya mungkin sejak awal kita bentuknya API di Sumatera Utara memang udah ada koordinasi dengan beberapa lembaga Mu'alaf Center, dengan beberapa personil dari Ormas gitu ya. Kita udah mulai konsolidasi Bang Juma. Jadi mungkin nanti kita akan bergerak dengan beberapa personil yang dari beberapa lembaga ini kita ajak gitu. Karena mereka udah lebih berpengalaman di lokasi. Makanya kami kemarin sejak awal udah mulai membentuk kerjasama itu gitu Bang. Iya, mohon maaf saya mau nanya, SK antum semua sudah ada? Sudah Bang. Sudah. Aktif pendirian DPW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disegerakan Bang, disegerakan bikin akte pendirian DPW untuk API Sumut, biar punya istilahnya sentralisasi sendiri, otonomi sendiri, dibangun sendiri, dikembangkan sendiri. Jadi fungsi pusat itu hanya ngontrol saja. Harus ada akte pendirian dari notaris terhadap DPW. Jangan menggantung ke pusat, jangan. Sumatera Utara harus berkembang pesat dengan sendirinya, ya. Pusat hanya fungsi kontrol saja. Antum semua harus mengembangkan API Sumatera Utara ini. Ini peluang besar
Jadi buka kantor, kemudian ada akte pendirian, kemudian kelola sendiri, usaha sendiri, divisi bisnis kembangkan sendiri, kemudian buka rekening sendiri berdasarkan dengan akte pendiriannya itu. Ini Makassar dalam waktu dekat juga sudah berkomunikasi malam ini juga dengan notaris di sini. Jadi akte pusat ada, akte wilayah-wilayah masing-masing ada, akte pendirian masing-masing ada. Jadi Sumatera mengembangkan diri dengan ketuanya, dengan elemen, dengan manajemen yang ada, kembangkan masing-masing divisi. Jangan tergantung sama pusat, jangan menunggu instruksi pusat. Ya. Jadi apapun yang antum semua mau lakukan, silakan. Pusat hanya menerima laporan. Bulan ini kami ada begini, bulan ini kami ada begini. Mengetahui tok saja. Tapi pusat jangan terlena. Ini tidak ada instruksi dari Sumut jangan. Nggak ada instruksi dari pusat. Diam aja. Jangan. Anggap saja pusat itu nggak ada. Sumatera Utara lah pusatnya API. Itu. Ya bang. Paham tidak ini? Teman-temanku, saudara-saudaraku. Jadi jangan menggantungkan segala-galanya ke pusat. Anggap saja API Sumatera ini adalah pusatnya API. Begitu juga saya sampaikan ke anak-anak Makassar ini di Sulawesi Selatan. Anggap Sulawesi Selatan ini, API Sulawesi Selatan ini adalah pusat. Berkembang sebisa mungkin. Karena kita punya ADRT kan, tinggal minta di pusat apa nih yang menjadi pencanangan API sebenarnya. Jalankan di wilayah masing-masing. Ya bang. Jalankan. Kenapa saya instruksikan manajemen pusat supaya memberikan otonomi sepenuhnya kepada wilayah masing-masing? Yaitu kita mau supaya API di mana-mana itu berkembang pesat. Jangan tergantung pusat. Jangan juga mau digurui. Dalam arti kata, ini gimana ini bang? Enggak, putuskan sendiri, rapat sendiri, habis itu kontak kami. Kami ada keputusan seperti ini bang, ada keputusan gini. Nanti kami kemudian menimbang dan memberikan solusi. Jadi jangan menunggu instruksi dari pusat, enggak usah. Makanya saya instruksikan semua wilayah memiliki akte pendirian masing-masing. Begitu. Nanti notarisnya yang koordinasi dengan kami orang pusat seperti apa narasi yang ada dalam akte pendirian ini. Gitu bang. Jadi API yang ada di Sumatera Utara bebas mau melaksanakan kegiatan apapun selama itu tidak melanggar ADRT yang ada. Paham ya abangku ya? Paham ya? Ya, jadi saudara-saudara tidak seperti anak ayam. Dalam arti kata tidak seperti yang selalu mengikut sama induknya, jangan. Kembangkan API di Sumatera Utara. Saya yakin antum semua bisa. Sumatera, Makassar juga begitu. Saya yakin bisa. Tenggara juga bisa. Mamuju bisa. Kalimantan bisa. Semua ayo berkembang. Kenapa? Karena cakupan yang harus kita lakukan ya seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya. Ada wilayah di mana terpencil, di situ minoritas, kemudian orang dilarang beribadah. Maka yang punya otoritas tertinggi untuk melakukan tindakan di situ adalah antum semua yang ada di Sumatera Utara. Paham enggak ini? Paham bang. Tinggal kami menerima laporan. Ada kegiatan kayak begini. Solusi yang kami ambil, tindakan yang kami ambil, finalnya seperti ini. Nah itu baru kita terima laporannya kayak gitu. Jadi ketika kemudian ada kegiatan-kegiatan dimatangkan di Sumut, habis itu dilaporkan di pusat. Kami tinggal menyetujui saja. Jatuh palu, laksanakan. Seperti itu. Kalau kita mau cepat besar, karena API ini dibentuk bukan untuk gaya-gayaan, API ini dibentuk bukan untuk berbisnis, enggak. API ini dibentuk sebagai payung pemersatu umat Islam di negara kita yang kita cintai ini. Itu tujuan API ini. Dibentuk. Paham ya saudara-saudara saya ya? Jadi bukan saya menggurui, kebetulan saya adalah ketua pembina. Jadi saya punya hak dan kewajiban untuk saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang ada di Sumatera Utara.
Silakan berkembang apapun itu, divisi bisnis, divisi ekonomi, divisi pendidikan, divisi dakwah, ayo berkembang. Ajak teman-teman kita dari manapun itu, dari pemerintahan, dari swasta, dari lembaga apapun yang mau perhatikan terhadap pergerakan umat. Kalau bukan kita lalu siapa lagi coba? Jadi jangan setelah ini nanti, harapan saya setelah pertemuan ini, teman-teman sudah mulai berpikir apa yang kita harus lakukan. Ternyata API ini diberikan otonomi bebas. Apa yang harus kita lakukan? Ya, lakukan langsung rapat pertemuan segera. Gitu. Paham ya? Karena kedepannya juga insya Allah kita akan membuat baju seragam resimen. Paham? Seragam resimen, paham kan? Paham. Ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang punya andil kemudian untuk membentuk segala sesuatunya, silakan aja diajak bergabung kemudian. Saya Sumatera Utara ini saya yakin bisa besar. Iya. Oke, saya kira begitu sementara dari saya. Ya, apa bisa kita mulai langsung, Bang? Boleh, boleh. Bagaimana Bang Nathan signalnya bagaimana? Bagus Bang Nathan? Boleh. Yang memimpin doa sebentar siapa? Camp itu di bawah ada Siapa yang bisa? Tamsia dan di bawah nggak ya? Ada Ustaz Tamsi nggak di bawah? Kalau ada, Iya, Ustadz kita di Sumatera Utara ini dinaikkan. ya. Turun satu orang, naikkan yang Atau ada Ustadz Sugi di bawah? Saya telepon dulu ya. Iya. Ustaz Tamsi nggak ada, Ustaz Darmawan nggak ada juga. Tadi Ustaz Ramsi udah ada. Cuman Coba telepon dulu. Telepon ke kalah cepat. Bentar biar gue ini. Ya Cok, pimpin aja langsung Cok, nggak apa-apa Cok. Dari host aja langsung Cok. Gimana Iya. Ya, Kalau oke, ada doa. ini yang host bisa berdoa, silakan aja pimpin doa. Oh, Nanti pimpin doa. Cocok. boleh ya? Boleh. Oke, Insya Allah. Masya Allah. Nggak apa-apa. Pimpin aja. Dibesarin saudara kita yang mau syahadat. Bentar, tunggu Pak Desuki bentar. Ya udah. Kita tunggu. Ya, sakit hatiku dengar itu. Aduh, Sama Bang. Dari kemarin kita memang mau koordinasi juga sama Abang. Maksudnya gimana yang mesti kita buat kan. Jadi alhamdulillah ini ada kesempatan juga untuk bisa ngomong. iya Bang Sepul, sorry Bang Sepul kalau saya agak berat untuk dihubungi Bang. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau komunikasinya lancar, di chat aja dulu. Ini kepentingan ini Bang Sema. Ya. Ya. Soalnya saya kadang tak bisa membedakan mana emak-emak yang nelpon, mana pengurus API. Terlalu banyak yang tahu nomor pribadi saya itu. Itu nomor pribadi saya. Nomor pribadi saya itu sudah banyak yang tahu. Habis itu yang masuk cuman chat-chat, Bang, saya sudah dari tahun ini ikuti Abang. Aduh. Cuma curhat-curhat kayak gitu tuh. Bukan kita nggak mau sih, tapi kan ada nomor XL yang siap untuk komunikasi. Ini nomor pribadi juga yang diambil. Oke, kita mulai ya. Bentar lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada direkam aja Pak De. Saya direkam aja Pak De. Iya, ini baru mau masukkan ke api sumut ini apanya yang di laptop. Bentar lah. Oh ya. Sabarlah. Nah ini alhamdulillah ada Ustaz Ramsi juga dari Sumut. Ya, naikkan. Udah tuh di atas. Udah. Makasih ya Pak. Mana yang mau syahadat yang mana? Tuh yang kacamata di atas. Bukan saya hostnya. Bang Juma lucu Yang juga. besar, Bang. Open lah camnya Bang. Nathan Tarigan. Nathan open dianya Bang. Nathan Tarigan. Temannya. Iya, ini dari kampung Burundi. Kampungnya Bang Andi. Amburidi Bang Juma, Oh, Amburidi. Ingat nggak kemarin di Bunda SD Bang Juma?
sama Iya. satu keluarga yang malap itu Bang Juma. Iya tahu yang naik di atas ini, di Gunung. atas gunung. Iya betul betul Bang. Kalau Bang Andi Burundi dia. Udah bisa open camp belum Bang tarikan? Bisa, Udah. bisa. Open camp terus. Nah, open camp biar Nathan. kita ambil apanya. Lampunya cuma satu ini karena lagi kan dengar suara jangkrik nih kan. Ah, Iya. Lampu. Betul Bang ya. udah gantengnya kalau tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadinya dari agama apa dia Bang Nathan? Dia Kristen. Apa identitasnya udah aku kasih sama Bang apa Api Semut. KTP-nya udah aku kirim Bang. Yang Bang Andi. dikirim ke aku juga itu ya? Iya Bang betul Bang Juma. Oke, sip. Wih ada Pak Sekjen, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya diundang ke sini, saya datang lah. Ya, undangin memang. Ya sekjen tuh Andi wajib ini kalau hadir taruh terus, aku lah terbatas supaya kupingku. apa Allah supaya mungkin, ya, aku lah sertifikat mualafnya cepat jadi. Aku kalau bikin 6 langsung 7 gitu Satsuki. Kelamaan nggak ya? Kelamaan ya? Kelamaan lah Bang. Gimana Bang? Mana ini? Kok gelap yang open camp? Iya, di atas gunung Bang. Sebentar, ada Kalau ya ini satu Pak Sugi. Ya, lampunya mana? Tunggu dulu data hidup ini Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana itu? Ya maksud saya ada tampil Di ladang. camping. Di ladang. Gan, jaja kamu dari Jelaskan dulu aku. Gan. Tunggu aku. Jelaskan Bang Juma. Satu-satu ya. Aku sapa dulu dong. Ada Gurunda Zuma. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya Bang? Tunggu ya balikin kamera dulu ya. Ntar dulu Pak, dia lagi nyari jangkrik. Sabar dulu, dia lagi nyari jangkrik, sabar dulu. Ini explore yang itu ya. Ada rumah. Bang, ini. Ada yang ada di pinggir jalan, ada yang di gunung, masya Allah. Yang dari Papua itu di pinggir jalan pagi-pagi. Nggak gini aja lah, aku balikin kameranya, aku pegangi. Ngelek Ya. apanya ini. Wih, sendal Ini yang jepitnya kok. mau sadar Ustaz Sugi. Oh ini, Masya Allah. Bang, lihat kamera Bang, biar kita apa Bang? Bang, itu apanya dibuang aja itu Lihat kamera, Bang. stikernya. Oke, agak tengah sedikit Bang, agak tengah sedikit Bang. Oke, udah. Udah dibuang nggak apa-apa, udah. Nah, timai lebih. Kita tegangi lebih tisi enda. Lampu nih. Kita aku pakai ini. Kalian di mute, Mas Glenn di mute, Mas Glenn di Coba mute. ditanya-tanya dulu Bang Andi, Mati saya. biar Nah, gua ya. durasinya agak panjang sedikit. Ditanya-tanya dulu. Tadi Ini kayaknya saja ada izin deh. banyak nyala jadi tadi saya juga telat. Ya, atas nama siapa Bang? Salam kenal. Bang. Katakan gelar dulu. Oh, Sucipta sendiri. Tercipta sendiri. Sembiring Bang. Oh, sembiring. Sucipta sembiring. Oh, Sucipta sembiring. Kirain tercipta sendiri. Oh, ini bahaya ini. Oke Bang, dari agama apa sebelumnya sahabatku Abang Sucipto yang baik hati? Oh, dari Pegangin di api anda. Ini baci. Aceh, dari agama Kristen. Kristen. Sekarang ingin memeluk Islam gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Apa latar belakang mau memeluk Islam ini apa sebenarnya? Misalnya. Oh, memang selama ini saya Kristen nggak betul-betul memang selalu rutin masuk gereja. Jadi ini udah niat saya masuk Islam. Gitu kira-kira. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita langsung syahadat aja Bang ya, biar nggak terlalu lama ya. Bisa telunjuknya diangkat yang kanan menunjuk ke langit, menandakan kita mengabdi kepada pencipta langit dan bumi yang satu. Nah, dong. Tanduban kuda atas, tangan kanan. Satu aja. Lang. Bagi tangan nah. Gua ngatakan Telunjuk. Timai lebih. Telunjuk kuda atas bagian apa nih? Oh, ence.
Ini Ya. udah atas. Nah, betul. Ini Nah, cuma ini cuma udah atas kamera. simbol aja. Kalau mereka kan begini. Ya kan? Kalau mereka kan begini. Nah, kita begini. Oke, Be. Ikuti saya, abangku. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah, saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Lanjut. Jadi saudaraku, abangku Sucipto, Masya Allah, abang sekarang sudah menjadi seorang Islam. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan memberikan sertifikat sebagai seorang Muslim, bukti bahwa sudah berpindah dari agama Kristen ke agama Islam, sekaligus sebagai dasar legalitas hukum bahwa sebagai seorang Islam dilindungi selayaknya warga negara. Kemudian kenapa kita gimana? Tangannya capek. Tangannya udah boleh turun. Memang dia kebiasaan kayak begitu. Enggak ingat aku bilanginnya, Bang. Iya, ya, aku megang kamera sama lampu ini, Bang. Kalau gini nggak nampak ini lampu. Iya. Jadi terkait dengan syahadat persaksian ini artinya kita berikrar dan mengumumkan ya kepada semua orang yang melihat dan menyaksikan bahwa di hadapan mereka kita berikrar bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Kita yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Sehingga ketika kita bersaksi, semua tindak tanduk yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa kita dilihat, kita didengarkan, dan kita kemudian dipantau oleh Allah. Begitu juga ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya, kita tidak perlu melihat wujud beliau, tapi ajaran beliau yang sampai kepada kita membuat kita yakin sepenuh hati bahwa beliau benar-benar Rasul utusan Allah. Seperti itu adanya. Sama seperti akal, kita tidak bisa melihat akal, tetapi kita bersaksi akal saya pasti ada. Buktinya saya masuk Islam. Begitu juga rasa manis, manis itu pasti ada. Rasa manis itu ada meskipun tak bisa diperlihatkan wujud rasa manis itu. Tapi kita berani kemudian aku bersaksi rasa manis itu pasti ada. Meskipun tak nampak oleh mata. Karena itulah persaksian ini bukan main-main. Ikrar kita ini bukan main-main. Ketika kita bersaksi, ya kita harus buktikan bahwa memang betul-betul kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka semua perintah yang disampaikan oleh Allah melalui kitab kita Al-Quran, itu sebisa mungkin kita jalankan pelan-pelan sampai kita menjadi istiqamah, sampai kita bisa menjalankan Islam secara kafah. Gitu ya abangku ya. Ya baik. Nah karena abang saya ini tadinya adalah Kristen yang tadinya menyembah Yudas, maka saya ingin kemudian abang membuktikan ucapan ini bahwa meyakini hari ini juga Yesus itu hanyalah ciptaan. Ikuti saya bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Hanyalah manusia ciptaan Allah.
Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Baik, saya kembalikan kepada guru saya, Akhi Sugi, silakan didoakan. Abangku Sucipto mohon supaya diaminkan agar doa kita ini diijabah oleh Allah. Silakan Akhi. Masya Allah, Akhi Galih. Oke, terima kasih guruku sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mendoakan saudara kita. Tapi saya mohon saudaraku ya, ketika saya berdoa jangan berisik, sangat mengganggu konsentrasi saya seperti kemarin tuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syiatatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Aku bersyukur kepadamu ya Allah karena terus menjadi saksi saudara-saudaraku yang mendapat hidayah dari Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Zat yang membolak-balikkan hati kami. Amin, amin, amin. Amin. Ya Allah ya Rabb, yang membolak-balikkan hati kami. Kuatkanlah iman di dada kami ya Allah hingga akhir hayat kami. Kuatkanlah iman saudaraku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang mengampuni segala dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, anak kami, istri-istri kami, dan saudara-saudariku muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyampai agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari asbab turunnya murkamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, aku bermohon kepadamu karena Engkaulah yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah saudara-saudaraku yang saat ini sedang mengalami sakit ya Allah. Angkatlah penyakitnya sehingga dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala ya Allah ya Rabb. Ya Allah, lapangkanlah rezeki saudara-saudaraku yang saat ini mengalami kesulitan ya Allah. Jadikanlah lapang dadanya supaya tidak berputus asa ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah Zat yang mengabulkan segala doa, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, alhamdulillah. Izin bertanya, apakah KTP-nya tanda tangan di atas kertas HVS-nya sudah didapatkan? Maksudnya gimana Bang Adriansyah? Maksudnya gimana Bang Aryansyah? KTP beliau apakah sudah dikirim kepada kita? Saya udah. Sudah. Pegang. Di siapa? Saya host. Oke, di hostnya. Hostnya nanti minta juga tanda tangan beliau di atas kertas HVS putih bersih tanpa bergaris. Setelah tanda tangan pakai ballpoint, lalu difotokan, lalu dikirim ke hostnya.
Belati kok Kak. Berupa PDF. Paham ya? Hah? Oh ya, foto aja nggak apa-apa, nanti saya PDF kan nggak apa-apa. Nggak usah di PDF kan, kirim JPG aja nggak apa-apa, JPG aja. Oke, siap. Nah, jadi nanti yang dikirim ada dua, satu KTP, ya foto, tapi usahakan KTP-nya yang jelas ya. Usahakan pas persis kotak, jelas tanpa ada silau-silaunya. Kemudian yang kedua HVS-nya. Ya, siap. Kertas tanda tangan di atas HVS itu difoto lalu kirimkan ke saya ya. Siap. Itu aja. Insya Allah besok saya kirim langsung. Jadi besok. Ya. Gitu. Ya. Oke, silakan mungkin Gurunda Suma atau Gurunda Handi, silakan. Ya, silakan yang mau menambahkan sahabat-sahabat.